semuanya, shalom. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Kiranya keadaan adik-adik semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan dalam keadaan sukacita untuk mendengarkan dan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik semuanya, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Persiapkan hatimu, persiapkan waktumu, kita akan datang kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Let's go. Sama-sama bernyanyi ya. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, kami sudah bermasmur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami akan menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Berkati anak-anakmu dimanapun berada di rumah mereka sekarang. Kiranya Tuhan berikan kemauan, Tuhan berikan keseriusan, Tuhan berikan hati untuk mau mendengarkan puji-pujian, untuk mau bernyanyi,
dan untuk mau mendengarkan firman Tuhan juga. Terima kasih Bapa di surga, dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkuasa dan berkehendak. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Ayo, mari kita bersuka cita kepada Tuhan. Mari kita bersorak-sorak kepada Tuhan. Kita akan satu pujian, ku mendaki ke Bukit Sion. Let's go. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Baiklah adik-adik semua, kita akan melanjutkan pujian kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan, kita akan menari bagi Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian kembali, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Let's go. Haleluya. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kembali dari awal. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Katakan bersama-sama, ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan.
kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Nah, anak-anak, kita sudah menyanyi, memuji nama Tuhan, dan tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama, memohon Tuhan memberikan hati untuk kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mulai di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, mempermuliakan nama Tuhan, dan sebentar kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk benih-benih firman-Mu. Om dan Tante yang menyampaikan, Kau juga akan mengurapi, menyatukan kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu yang Kau taburkan tidak sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari pertengahan hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami sudah mengucap syukur kepada Engkau. Kami siap untuk menerima firman-Mu, mendengar firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Duduk manis, dengarkan dengan baik-baik. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik semuanya, shalom bagi kita semua, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya rahmat kasih karunia dan sejahtera Tuhan melimpah bagi kita sekalian. Nah adik-adik sekalian, gimana kabarnya hari ini? Kakak berharap keadaan adik-adik semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan dalam keadaan semangat di dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk tema yang baru, yaitu bertumbuh bersama dengan Yesus. Nah adik-adik, bagaimana sih caranya bertumbuh bersama dengan Yesus? Alkitab ternyata berkata, barang siapa yang mengasihi aku, kata Yesus, dia harus mendengarkan segala perintah-perintahku, yaitu yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi caranya untuk bertumbuh bersama dengan Yesus adalah dengan cara kita mentaati apa yang tertulis di dalam Alkitab. Salah satunya adalah dengan kita mengasihi dan menghormati orang tua kita. Jadi kita akan bahas adik-adik sekalian, bukti bahwa kita bertumbuh bersama dengan Yesus adalah kita mengasihi orang tua kita menyayangi orang tua kita, dan kita mengasihi mereka adik-adik sekalian. Kita akan membahas tugas anggota keluarga. Nah, mengapa kakak akan bagikan ini? Ketika kita mengetahui tugas ayah kita, tugas ibu kita, nah kita nanti akan bisa menghargai mereka, kita akan bisa mengasihi mereka, dan kita akan bisa menghormati mereka karena tugas-tugas yang sudah mereka lakukan adik-adik sekalian. Alkitab berkata bukti bahwa kita mengasihi Tuhan atau bertumbuh bersama dengan Tuhan, yaitu kita mengasihi dan menghormati orang tua kita. Nah pembacaan kita adik-adik kakak singkat saja, terambil dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat ketiga. Bisa lihat di slide yang kakak sediakan. Kakak akan bacakan bagi adik-adik semua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting supaya nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi adik-adik, bagaimana bertumbuh bersama dengan Yesus adalah dengan cara mengasihi orang tua kita, adalah dengan cara mentaati firman Tuhan yang adalah salah satunya adalah mengasihi dan menghormati orang tua kita. Jelas di situ dikatakan supaya kita lanjut umur kita, supaya kita berbahagia di bumi ini adik-adik sekalian. Jadi adik-adik, kita nanti akan mengetahui tugas-tugas dari orang tua kita supaya kita bisa menghargai dan menghormati mereka adik-adik. Kita akan masuk di dalam poin yang pertama, tugas seorang ayah. Nah, apa sih tugas seorang ayah itu? Idealnya adik-adik atau umumnya tugas seorang ayah adalah untuk mencari uang, mencari nafkah, seperti kerja kantor, seperti bertani, seperti jualan di toko, ada yang guru, ada yang PNS, ada mungkin ayahnya itu adalah seorang polisi dan seterusnya. Jadi tugas seorang ayah itu adik-adik sekalian, ayah itu mencari uang, mencari nafkah,
Dia pergi pagi pulang malam mencari uang untuk siapa? Hanya untuk kita adik-adik semua, supaya kita bisa makan di rumah, supaya kita bisa bersekolah, supaya kita bisa membeli pakaian, supaya kita bisa membeli mainan dan seterusnya. Ayah itu pergi pagi pulang malam, itu semua hanya untuk kebutuhan kita adik-adik sekalian. Jadi penting kita mengetahui tugas seorang ayah itu. Ternyata tugas ayah kita itu merupakan tugas yang berat, tugas yang begitu sangat melelahkan. Oleh sebab itu adik, hormatilah ayah kita, hargailah ayah kita adik-adik sekalian, cintailah ayah kita. Itu bukti bahwa kita mencintai Tuhan adik-adik semua. Amin adik-adik. Tugas ayah ternyata bukan hanya mencari uang, namun juga memberikan bimbingan kepada keluarga. Artinya menasehati. Jikalau kita salah, jikalau kita malas di rumah, ayah memberi nasihat, ayah membimbing kita ke jalan yang benar. Kita harus mendengarkan nasihat ayah kita adik-adik sekalian. Dan bukan hanya itu, tugas ayah kita adalah mengerjakan urusan-urusan rumah tangga seperti genteng bocor mungkin, atau kamar mandi rusak mungkin, atau mungkin televisi rusak, AC rusak mungkin, kerannya bocor mungkin. Itu dikerjakan oleh ayah kita adik-adik. Jadi yang dipikiran ayah kita itu bukan hanya mencari uang, pergi pagi pulang malam, namun juga membimbing kita, menasehati kita ke jalan yang benar. Bukan hanya itu, ayah kita juga kadang-kala itu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga seperti genteng bocor, kamar mandi rusak dan seterusnya. Artinya adik-adik, tugas ayah kita itu begitu sangat berat, begitu sangat menguras tenaga adik-adik. Oleh sebab itu, kasihilah ayah kita, hormatilah ayah kita adik-adik sekalian. Nah, tugas yang kedua, bukan hanya tugas seorang ayah, kita tadi sudah pelajari. Nah, kita juga akan mempelajari tugas dari seorang ibu. Apa sih tugas ibu kita adik-adik sekalian? Bisa dilihat di gambar ini. Mungkin berbelanja, atau mungkin menyiram bunga, atau mungkin mengepel, menyapu rumah. Yes, itu tugas ibu kita adik-adik. Dia bisa belanja, dia bisa memasak, mencuci piring, menyapu rumah, mengepel, menyiram bunga dan seterusnya adik-adik sekalian. Menyetrika pakaian kita, memasak makanan kita setiap hari adik-adik. Artinya tugas seorang ibu kita itu juga tugas yang sangat berat, tugas yang sangat banyak adik-adik semua. Oleh sebab itu, hargai orang tua kita yang sudah bekerja begitu sangat berat, begitu sangat sulit adik-adik semua. Bukan hanya itu ternyata tugas ibu kita, namun tugas ibu kita itu adalah mengajak anak-anak mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ya adik-adik mungkin pernah lihat ya, pernah rasakan ya, pernah alami ya, bahwa mama kita atau papa kita itu membantu tugas-tugas yang di sekolah kita. Mungkin tugasnya sulit, matematika tugasnya sulit, kita minta tolong ke mama kita, mama kerjakan dulu tugas ini, bantu adik untuk mengerjakan tugas ini. Akhirnya papa mama membantu tugas-tugas sekolah kita. Artinya adik-adik, tugas papa mama kita itu begitu sangat banyak, begitu sangat berat, begitu sangat menguras tenaga. Dia juga mengerjakan tugas-tugas sekolah kita, membantu mengerjakannya adik-adik sekalian. Dan bukan hanya itu, mungkin atau kadang-kala juga ibu kita membantu ayah untuk mencari uang. Bisa saya juga membantu papa untuk jualan di toko, membantu papa mengerjakan tugas-tugas yang lain, mencari nafkah, mencari uang hanya untuk kita. Adik-adik sekalian, yang ingin kakak garis bawahi, yang ingin kakak camkan, bagikan sama adik-adik sekalian, ayah kita itu sudah bekerja begitu sangat luar biasa. Papa mama itu sudah bekerja dengan luar biasa, mencari nafkah begitu luar biasa, mengerjakan tugas-tugas di rumah begitu sangat banyak. Mari adik-adik sekalian, lihatlah ayah dan ibu kita ini mengerjakan tugas yang sangat besar, yang sangat berat, yang sangat menguras tenaga, yang sangat melelahkan adik-adik. Oleh sebab itu adik-adik, hormatilah ayah dan ibu kita, cintailah ayah dan ibu kita, kasihilah ayah dan ibu kita. Itulah salah satu cara supaya kita bisa bertumbuh bersama dengan Yesus, seperti tema yang kita bahas adik-adik sekalian. Mulai sekarang jangan pernah melawan orang tua kita, jangan pernah membantah orang tua kita, jangan pernah kita mengolok-olok orang tua kita. Kita harus taat dan tunduk
terhadap firman Tuhan, terhadap orang tua kita adik-adik sekalian. Karena apa? Karena itulah yang dikatakan oleh Alkitab, kita harus taat dan tunduk kepada orang tua kita sebagai bukti bahwa kita tunduk kepada Tuhan, dan supaya kita berbahagia dan berumur panjang adik-adik sekalian. Nah, tugas ayah dan ibu sudah kita pelajari. Sekarang kita tiba saatnya tugas kita adik-adik sekalian. Ada tugas kita loh, bukan hanya tugas ayah dan ibu. Tugas kita jelas adalah untuk membantu pekerjaan ibu. Adik-adik semuanya, bantulah pekerjaan ibu kita untuk mengepel, untuk mencuci piring, untuk menyiram bunga, apapun itu, menyapu rumah. Bantulah ibu kita adik-adik, karena ibu kita sudah mengerjakan banyak tugas yang sangat besar. Ayah juga demikian. Mari kita membantu. Kita tidak boleh tenang-tenang di rumah, namun kita harus membantu tugas-tugas mereka seperti mencuci piring, menyapu rumah, menyiram bunga, dan seterusnya adik-adik semua. Kita harus membantu tugas-tugas mereka. Kita juga harus mengerjakan tugas-tugas sekolah sebagai tugas-tugas kita adik-adik sekalian. Dan tugas kita yang paling penting adalah taat dan tunduk kepada orang tua dalam segala hal, dalam segala perintah yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita adik-adik sekalian. Ingat, jangan membantah orang tua, jangan melawan orang tua, jangan mengolok orang tua, namun sebaliknya kita harus mengasihi, menghormati, dan taat kepada orang tua kita, supaya kita bisa bertumbuh bersama dengan Yesus Kristus. Amin adik-adik sekalian. Demikian firman Tuhan yang kakak bagikan bagi adik-adik sekalian. Kiranya kita bisa bertumbuh bersama-sama dengan Yesus dengan cara mengasihi orang tua kita. Kita tadi sudah melihat tugas-tugasnya begitu sangat berat. Kita juga harus menghormatinya, kita harus mengasihinya, dan kita harus membantunya adik-adik sebagai bukti bahwa kita mencintai dan menghormati Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tertanam dalam hati kami semua, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kami sudah mengetahui tugas ayah dan ibu kami begitu sangat berat. Oleh sebab itu kami harus menghormati mereka, menghargai mereka, mencintai mereka. Dan kami harus membantu juga tugas-tugas di rumah seperti mencuci piring, menyapu rumah, mengepel. Kami harus membantunya supaya orang tua kami tidak lelah-lelah sekali, supaya orang tua kami panjang umur, supaya orang tua kami lanjut umurnya. Ya Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin. Shalom adik-adik sekalian. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap semangat, tetap berdoa, dan jangan lupa bantu orang tuanya di rumah. Amin. Shalom.